yaitu tentang katrol. Nah, kita sebenarnya udah familiar dengan soal katrol di dinamika translasi, tapi sekarang kita mainan dinamika rotasi. Biasanya perbedaannya itu ketika kita main dinamika rotasi itu diketahui masa katrolnya atau momen inersia katrol. Nih, momen inersia katrol diketahui, dan biasanya katrol walaupun tidak ada tulisan dianggap silinder pejal, memang biasanya kalau katrol itu bentuknya silinder pejal. Tapi ini jelas banget dikasih tahu ya. Oke, dia nanya percepatan tegangan tali yang 1 sama tegangan tali yang 2. Ini soal rombongan ya. Yang pertama cari percepatan dulu ya. Karena percepatan itu dialami oleh benda yang bertranslasi, dalam konteks ini percepatannya jelas percepatannya percepatan linear, maka yang mengalami itu benda A dan B. Jadi kita bisa bahas A dan B itu bergerak translasi, jadi pakai hukum Newton tentang translasi, sigma F per sigma M. Hanya saja biasanya di sini kita cuma mainan massa bebannya. Padahal dalam sistem ini katrol diketahui masanya dan katrol juga ikut berputar. Makanya di bagian massa katrol itu masuk. Tapi secara rumus massa katrol harus dikalikan dulu dengan konstanta benda tegar. Dalam konteks ini, kalau silinder pejal, maka konstanta benda tegarnya adalah 1/2 ya. Jadi nih keterangannya, konstanta benda tegar yang katrol itu 1/2 nanti ditaruh di sini. WA dikurang WB itu seperti yang dulu pernah kita tahu, pokoknya gaya yang besar dikurangin gaya yang kecil. Kenapa dikurang? Karena berlawanan arahnya. Kita lihat arah berat A itu ke sini, arah berat B juga ke sini, tapi ya secara nalar beda ya. A itu narik ke sini bikin katrol muter searah jarum jam, tapi kalau B narik ke sini bikin katrol muter berlawanan dengan jarum jam. Jadi jelas A dan B itu gaya WA dan WB-nya berlawanan. Kalau masih kurang paham, diresapi aja ya. A narik ke kanan, B narik ke kiri. Otomatis bakal berlawanan dong WA sama WB gitu. Dan kalau udah berlawanan, pokoknya gede dikurang kecil. Kita tulis angka-angkanya, dapat jawaban 4 meter per second kuadrat. Dapatlah nilai A ya. Antara A dan B nih jawabannya nih. Sekarang kita coba cari T1 dan T2. Kalau pengen cari T1, otomatis kita tinjau benda pertama. Karena massa A itu 5 kilo, massa B 2 kilo, otomatis A lebih berat. Kalau A lebih berat, maka percepatan benda A ini atau gerakan benda A ini akan turun ke bawah. Nih arah panah ke bawah itu menunjukkan arah gerakan dari benda A ya. Kalau tegangan talinya arahnya ke atas karena dia melawan dari penyebab gerakannya. Gerakan ke bawah karena WA, maka T1 bakal berlawanan dengan WA. Jadi untuk sigma F yang positif adalah WA min T1, dan kita dapat T1 30 Newton. Awas ya, karena kita cuma meninjau benda A, maka masanya cuma massa A-nya doang, yaitu 5 kg. Percepatannya pakai yang tadi udah kita cari dan dapetin 4. Dapat T1. Sekarang kita cari T2. T2 itu berarti adanya di benda B. Dan benda B itu geraknya ke atas. Nih, panah ini menunjukkan gerakan benda B itu ke atas, maka dalam sigma F-nya yang positif itu T2 karena T2 searah dengan percepatan alias dengan arah gerak. Maka kalau meninjau benda B, masanya massa B aja, massa B itu 2 kilo, jadi jawaban T2 nya adalah seperti ini. Dulu pas dinamika translasi mainan katrol, tegangan tali itu sama antara yang kiri dan kanan, tapi kalau sekarang beda ya gitu, karena memang ada faktor putaran katrol yang membuat tegangan tali itu berbeda ya. Dan untuk percepatan sama ya kayak dinamika translasi, percepatan benda A sama percepatan benda B itu sama ya. Dalam perhitungan pun kita tulis 4 dan 4 sama ya, karena notabene B dan A itu bergerak bersamaan seperti itu. Next kita ke bagian berikutnya, kita ke soal tentang energi ya. Katanya tadi energi kinetik itu ada 2 ya, ada rotasi sama translasi. Jadi kalau diminta energi kinetik total, maka ya totalin aja yang translasi sama rotasi. Yang translasi itu rumusnya setengah mv kuadrat, kalau yang rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, biar lebih gampang, kita coba konversi I-nya dengan kmr kuadrat, karena di sini ada keterangan bola pejal. Berarti pakai rumus momen inersia yang benda tegar. Benda tegarnya jenis bola pejal gitu. Omeganya juga kita ganti sama V per R ya. Omega yang ini kita ganti sama V per R. Biar apa? Biar nanti bisa disatukan dengan V yang di depan. Jadi seperti ini ya.
Jadi seperti ini. Mohon maaf, ini bukan plus ya, tapi dikali. Tipe ini dikali berarti setengah mv kuadrat dikali 1 plus k. K-nya apa sih? K-nya itu konstanta benda tegar dari bola pejal yang nilainya 2/5 ya. Jadi tuh lihat, ini bukan tambah tapi k kali. M-nya 2 kilo, V-nya 15 dikuadratin, habis itu dikali. Ini maaf tipe ya, bukan tambah tapi k kali. Jawaban 315 Joule. Aman ya.